Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan mengenai salah satu saham yang terdaftar dalam indeks LQ45, di mana emiten ini terkenal dengan emiten rumah sakit, yaitu emiten PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, MIK. Kita lihat company historinya dulu, di mana Mika ini tercatat dalam sektor healthcare dengan subsektor healthcare equipment and providers. Di tahun 1989, Mika mendirikan rumah sakit pertamanya, yaitu RS Mitra Keluarga Jatinegara. Di tahun 1993, Mitra Keluarga Bekasi Barat mulai beroperasi. Di tahun 1998, didirikan Mitra Keluarga Kemayoran dan RS International Bintaro, serta di tahun 1999, mulai beroperasi Mitra Keluarga Surabaya. Di tahun 2021, Mika menjual sisa kepemilikan saham di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatinegara dan Rumah Sakit Internasional Bintaro. Di tahun 2022 dan 2004 mulai beroperasi Mitra Keluarga Kelapa Gading dan Mitra Keluarga Bekasi Timur. Di tahun 2008, 2009, dan 2010 mulai beroperasi Mitra Keluarga Depok, Mitra Keluarga Tegal, Mitra Keluarga Waru, serta Cikarang. Di tahun 2011 mulai beroperasi juga Mitra Keluarga Cibubur, dan di tahun 2014-nya mulai beroperasi Mitra Keluarga Kenjeran. Di tahun 2015, Mika mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dan juga di tahun yang sama mulai beroperasi Mitra Keluarga Kalideres. Di tahun 2017, perusahaan mengakuisisi PT Rumah Kasih Indonesia atau Kasih Group. Kemudian di tahun 2018 mulai beroperasi Mitra Keluarga Gading Serpong. Di tahun 2019-nya, perusahaan mengakuisisi Rumah Sakit Bina Husada dan RS Mutiara, Hati serta Mitra Keluarga Bintaro dan Jati Asih yang mulai beroperasi. Di tahun 2020, perusahaan mengakuisisi Rumah Sakit IA Panti Abdi Dharma. Kita lihat bisnis structure-nya di sini bahwa penjualan atau pendapatan dari Mika ini didorong oleh segmen inpatien atau rawat inap, dan rawat jalannya itu sebesar 13,1%. Kita lihat kinerja di 2021 yang tumbuh. Mika membukukan pendapatan kuartal 4 2021 sebesar 946 miliar rupiah atau turun 6,9% dari kuartal sebelumnya sebesar 1 triliun rupiah. Secara kumulatif, Mika masih mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 27,3% year on year menjadi 4,3 triliun rupiah. Penurunan pendapatan pada kuartal 4 2021 terjadi karena menurunnya kasus COVID-19 pada periode tersebut sehingga menurunkan jumlah pasien COVID-19. Hal ini juga terlihat dari jumlah hari rawat inap dan jumlah tempat tidur operasional untuk pasien COVID-19 pada kuartal 4 2021 yang turun dari kuartal sebelumnya, masing-masing sebesar 93,1% dan 70%. Total volume pasien Mika tumbuh 10,2% di tahun 2021 menjadi 2.478.000 dengan bed occupancy ratio tercatat sebesar 57,3% serta rasio ALOS tetap di 3,4 hari. Kemudian kita melihat dari segmen rawat inap memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan 2021 yang meningkat 26,5% year on year menjadi 2,8 triliun rupiah. Sementara itu pendapatan dari rawat jalan juga tumbuh 28,9% menjadi 1,5 triliun rupiah. Kita lihat dari margin profitabilitas secara kumulatif, baik laba kotor, laba operasi maupun laba bersih perusahaan di tahun 2021 masih membukukan kinerja yang baik, yaitu masing-masing naik menjadi 2,3 triliun rupiah, 1,7 triliun rupiah, dan 1,2 triliun rupiah. Hal ini tentunya tercermin pada rasio profitabilitas Mika pada 2021 di mana gross profit margin, EBIT margin, dan NPM masing-masing tercatat sebesar 52%, 38,3% dan 28,2%. Oke, kita melihat ekspansi rumah sakit dan inovasi digitalnya dari emiten Mika. Untuk menopang kinerja di tahun 2022,
Perseroan berencana untuk membuka 3 rumah sakit baru yang akan beroperasi pada kuartal 3 2022 dan kuartal 4 2022. Di mana Perseroan juga menyiapkan dana mulai dari 750 miliar rupiah hingga 800 miliar rupiah. Mika juga fokus mengembangkan rumah sakit di Pulau Jawa, di mana per September 2021, Mika telah mengoperasikan rumah sakit yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Barat, Tegal, dan Surabaya. Pemulihan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan tentunya juga akan menopang kinerja tahun ini, 2022, seiring dengan pulihnya mobilitas dan terkendalinya kasus harian COVID-19. Inovasi lainnya yang dilakukan Mika yaitu inovasi digital dengan mengembangkan aplikasi digital Althea Care yang merupakan aplikasi teleconsultation, pembelian, pengiriman obat-obatan, dan lainnya. Oke, kita bahas mengenai faktor-faktor risikonya. Ada 2 risiko, yaitu risiko kredit, di mana exposure risiko kredit perusahaan terutama adalah dalam mengelola piutang usaha. Yang kedua yaitu risiko likuiditas, di mana exposure risiko ini perusahaan timbul terutama dari penempatan dana dari kelebihan penerimaan kas setelah dikurangkan dari penggunaan kas untuk mendukung kegiatan usaha. Kita lihat mengenai financial summary-nya. Kami memprediksi bahwa pendapatan di tahun 2022 akan tumbuh 2% menjadi 4,4 triliun rupiah, di mana laba bersihnya juga kami prediksi akan meningkat 2,8% menjadi 1,3 triliun rupiah. Adapun ROE dan DER dari Mika sendiri kami prediksi tercatat sebesar 18,9% dan 16,5%. Oke, rekomendasinya untuk saham Mika ini kami rekomendasikan buy dengan target price 2.700. Adapun konsensus price-nya itu sebesar 2.688. Adapun di sini Mika memiliki potensial upside sebesar 15,9% dibandingkan last price di tanggal 18 April 2022 sebesar 2.330. Adapun kami juga memprediksi pendapatan dan laba bersih untuk 2022 kami proyeksikan masing-masing di angka 4,4 triliun rupiah dan 1,3 triliun rupiah. Oke, sekian mengenai paparan Mika. Terima kasih.